Mau tahu apa enggak? Mau dong. Tahu banget atau tahu aja? Tahu banget. Tidak selamanya tidak akan galau. Karena Allah memberikan semuanya berpasangan. Ada ganteng, ada Ganteng. Ramadan ini menjadi sesuatu yang nyaman. Jangan pernah tinggalkan Allah dalam puasamu. Karena salah satu yang membuat puasa itu jadi nikmat, jadi nyaman, jadi indah, jadi tenang saat ada Allah di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ajay kembali lagi di podcast Senyum Ramadan barengan sama Ustadz Abe Gifra. Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir kembali tentunya di podcast Senyum Ramadan. Tempat kita untuk berkeluh kesah, tempat kita untuk sharing dan bahkan ilmu-ilmu bermakna pastinya ada di podcast ini. Masya Allah. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya, lancar? Sehat, lancar, berkah. Alhamdulillah. Saya juga lihat Bang Ajay kayaknya nampak lebih cerah sekarang. Wah, kita walaupun berpuasa Pak Ustadz, tapi kita harus tetap beraktivitas. Luar biasa. Karena Dari puasa, fashionnya aja. Wah, saya udah pakai kayaknya gaun. nih beda posisi harusnya kita nih. Oh iya, saya jadi bintang tamu ya. Puasa itu tempat kita harus beraktivitas Pak Ustadz. Karena kita nggak boleh, menurut saya ya, nggak boleh kayak mentang-mentang puasa jadi kita seharian tidur, terus seharian tidak beraktivitas, nanti nggak cair kita. Oke. Yang penting cerah dulu ya. Yang penting cerah dulu. Pak Ustadz, kali ini kita akan membahas tentang self healing di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, bagaimana Pak Ustadz kira-kira untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah, khususnya untuk Gen Z nih ya, untuk menyikapi self healing di bulan Ramadan itu seperti apa? Kita pengen tahu nih. Keren. Boleh Pak Ustadz? Baik. Kasih tahu ke kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sahabat dan sohib Senyum Ramadan dimanapun berada, mudah-mudahan puasa kita pada kesempatan tahun ini diberikan keberkahan, kesehatan, dan tentunya lebih bisa menata hati dan diri kita untuk lebih tenang. Dan tentunya Ramadan ini membuat kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik dengan apa yang tema hari ini kita akan bahas. Ini adalah satu hal yang memang perlu kita harapkan. Karena banyak orang mereka berpuasa tapi gelisah. Betul Pak Ustadz. Kadang ada orang puasa tapi hatinya tidak tenang. Kadang ada orang puasa tapi berasa bahwa puasa itu tidak punya efek apa-apa buat dia. Berarti ada masalah di hatinya. Karena kata Nabi, salah satu di antaranya yang membuat keadaan itu bisa tenang bukan waktu, bukan tempat, tapi tergantung dari bagaimana rasa dan hati kita yang saat ini kita rasakan. Kalau hatinya tenang, hatinya nikmat, hatinya nyaman, maka keadaan apapun, suasana bagaimanapun, situasi seperti apapun, itu akan menjadi tenang. Contoh, misalkan saya hati lagi nggak enak nih, pikiran lagi kemana-mana, Bang Ajay tiba-tiba senyum sama saya. Ini senyum baik apa senyum nyinggung saya? Nah, berarti kan kadang orang yang dia hatinya risau, galau, punya kegelisahan yang lebih, akhirnya tuh punya cara pandang buruk terhadap persepsi orang lain. Senyumnya baik, niatnya sodako, kita yang lagi nggak enak hatinya nih, tiba-tiba ngapa senyum-senyum? Nah, seolah-olah dia tertawakan kita atau senang dalam penderitaan kita, padahal belum tentu. Sehingga ini momen Ramadan yang harusnya menjadi enak jadi nggak nyaman. Menjadi tenang jadi nggak tenang, menjadi bahagia jadi nggak bahagia. Kenapa? Karena ada satu rasa di hati yang tidak betul-betul bersamaan dengan apa yang dia sedang jalani. Oleh karenanya, ketika Ramadan ini datang, jadikan Ramadan ini sebagai diri kita membentuk untuk self healing. Iya, self healing, juga soft healing. Jadi ada ketenangan di hati kita. Ada penekanan yang membuat hati ini lebih condong kepada kebaikan, lebih tenang, lebih nikmat, lebih merasakan bahwa semuanya datang dari Allah. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau hatinya tenang, sangkaan baik itu akan muncul. Ya Allah, alhamdulillah puasa hari ini saya masih bisa menikmati, masih bisa beribadah, masih bisa sabar. Orang lain di samping saya puasa tapi nggak sabaran, puasa tapi marah-marah, puasa tapi banyak masalah,
puasa tapi selalu murung, ya kan? Tapi ya Allah, saya masih diberikan jalan, puasa ini bisa lebih tenang, lebih bahagia, lebih bisa menata diri, menata hati, lebih bisa sabar, lebih bisa syukur. Dan ini berarti tanda-tanda orang yang bisa healing dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perlu ada treatment, Bang. Treatment langkah awal yang konkret kayak sebagai anak muda, Pak Ustadz, langkah awalnya yang baik itu seperti apa? Baik. Salah satu diantaranya agar kita merasakan bahwa Ramadan ini menjadi sesuatu yang nyaman, yang tenang, yang tentunya Ramadan ini menjadi sesuatu ibadah yang memang kita nanti-nanti. Mendidik diri kita untuk menjadi orang yang lebih menata hidup, menata hati, menata pikiran, menata segala apapun yang ada dalam diri kita. Maka pertama kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan Allah dalam puasamu. Jangan pernah tinggalkan Allah dalam puasamu. Betul. Oke. Karena salah satu yang membuat puasa itu jadi nikmat, jadi nyaman, jadi indah, jadi tenang saat ada Allah di hati kita. Saat kita menjadikan puasa ini ibadah. Saat kita menjadikan puasa ini jalan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Percuma kalau kita puasa tapi tidak ada Allahnya di hati kita. Percuma kalau kita puasa tidak menjadikan kita dekat kepada Allah. Percuma kalau puasa tidak menjadikan kualitas keimanan kita tambah meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu puasa hanya pada konteks menahan haus, menahan lapar, tapi tidak menata hatinya, menata hawa nafsunya, tidak membuat orang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jalannya? Jangan tinggalin sholat. Jangan tinggalkan sholat. Betul. Pondasi berarti Pondasi pertama. awalnya untuk kita self healing di bulan Ramadan ini adalah jangan tinggalkan sholat. Betul. Jangan tinggalkan. Ini jangan ditinggalkan karena ada satu refleksi yang tidak bisa dirasakan orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Itu refleksi ketenangan saat ketika kita ambil wudhu, lalu kita melakukan ibadah kepada Allah, itu langsung refleksi ketenangan di hati itu ada. Bahwa sampai Nabi mengatakan jarak antara kita dengan Allah tergantung daripada sholatnya. Kalau sholat kita sering jalankan, berarti itulah jarak kita dengan Allah dekatnya seperti kita dengan nyawa kita. Artinya bahwa dia tidak ada jarak jauh ketika dia jaga sholat. Tapi kalau dia jarang sholat, jarang mengerjakan sholat, maka ini adalah jarak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu jauhnya dia dengan Allah. Sehingga kalau kita pengen tenang hati, pengen nyaman hati, pengen tidak gelisah, pengen tidak gundah, salah satunya jangan pernah kita tinggalkan sholat. Karena ini sebagaimana dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saat kita sholat, kita berkata bahwa inilah sholatku, inna sholati wa nusuki, inilah ketaatatu, wa mahyaya, inilah hidupku, wa mamati, inilah kematianku, lillahi rabbil alamin. Semuanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang sholat itu sebenarnya lagi komunikasi sama Allah. Dia serahin semua masalahnya, dia serahin semua apa yang menjadi kesulitannya, dia serahin semua apa yang sedang ada dalam pikirannya, dia serahin semua apa yang sedang menjadi galau hatinya, dia serahkan ketika dia sholat. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu, hanya kepadamu aku memohon, hanya kepadamu aku bicara ya Rabb, hanya kepadamu aku hanya menyerahkan karena engkau segala penentu ya Allah. Tuh, jadi kita semua serahkan ke Allah. Karena ketenangan itu akan hadir ketika adanya kepasrahan. Jadi kalau teman-teman lagi mulai rasa-rasa galau, teman-teman lagi mulai rasa resah hatinya, teman-teman mulai nggak tenang, pasrahin ke Allah. Pasrahin aja. Serahin ke Allah. Jangan lalu beban itu membuat diri kita jadi berat. Jangan lalu masalah itu membuat kita jadi nggak bisa menyelesaikannya karena kita tidak bicara dengan Allah. Ada hal yang memang segala sesuatu harus dibicarakan. Misalkan Bang Ajay punya masalah, diem aja, ditanya nggak jawab, ya nggak, cerita juga enggak. Kira-kira orang akan tahu nggak permasalahan kita? Nggak tahu. Nggak tahu. Dipendam sendiri dan akhirnya akan punya impactnya stres. Ya, jadi nggak mood untuk nggak mood, puasa juga nggak nikmat. Betul, ya kan, betul. Ibadah jadi terasa berat. Betul. Bahkan waktu juga kok lama banget sih gue puasa. Iya. Pernah ngerasain begitu kan? Pernah. Kok
jam 2 aja terus gitu, Iya. nggak jalan-jalan. Oh nih berarti sampai- jamnya mati. Iya, kadang-kadang pernah sih Pak Ustadz ngerasain hal-hal kayak gitu pernah tuh. ya? Berat gitu. Berat. Masalah banyak. Masalah pernah banyak. numpuk banget pernah. Pernah. Sampai berpikir apa kalau pas numpuk begitu? Pernah waktu itu akhirnya alhamdulillahnya saya kepikirannya untuk sholat sih. Subhanallah. Keren banget. Alhamdulillah. Bawaan gamis kali. Bawaan gawe. Katanya benar Pak. Iya, iya. Saya daripada Subhanallah, cerita sama bener nih. Bener. Puasa ya? Puasa. Subhanallah. Daripada Coba, saya coba cerita gimana? sama manusia yang mungkin ketika kita cerita sama manusia bukan solusi yang kita dapat. Oke. Tapi malah diomongin sama orang banyak, dari cerita satu orang ke orang kedua, ke orang ketiga, yang ada malah masalahnya jadi bahan omongan. Bener. Ada juga begini pikiran orang. Ketika kita cerita nih, iya gak? Di pikiran dia apa? Apa? Emang gue tungguin lu punya masalah. Jahat banget. Iya jawab tuh. Iya kan? Iya, Nah terus. Ya udah akhirnya memutuskan untuk sholat. Ya alhamdulillah. Walaupun masalahnya nggak langsung selesai, tapi memang ada ketenangan. Masya Allah, Sohib senyum Ramadan, tepuk tangan daun aja. Keren banget. Ini adalah cara pertama. Jadi teman-teman kalau emang lagi galau, keadaan hati nggak tenang, situasi yang emang nggak pernah kita inginkan deh. Iya betul. Kan ada kan suatu keadaan yang nggak pernah kita inginkan. Atau momen yang emang nggak pengen banget kita dapetin. Jadi kalau itu terjadi pada diri kita, apa yang perlu kita lakuin? Deketin Allah lewat sholat. Betul. Itu caranya. Karena dari situ akan ada frekuensi rasa yang nggak pernah kita bisa dapetin kecuali bersama Allah. Di situ. Maka jaga sholatnya. Saat ketika kita puasa ada tekanan dari kanan, tekanan dari kiri, masalah yang tidak pernah akan selesai menurut pikiran kita. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, maka insya Allah Allah akan jadi wakil dari setiap masalah kita. Masya Allah. Gitu. Tapi Pak Ustadz saya mau tanya deh, kita kan kalau bulan puasa ya, katanya kalau kita tidur itu menambah pahala. Bener. Gimana ceritanya kalau kita ketiduran pada saat sholat? Maksudnya waktu sholatnya kelewat, Boleh. kita ketiduran. Nah itu hukumnya apa? Jadi misalkan nih kita lagi banyak kerjaan, ya nggak, tahu-tahu tertidur tanpa sengaja. Betul. Akhirnya waktu sholat terlewati. Yes. Nah pertama kalau dia misalkan terbangun di masih waktu sholat, maka misalkan sholatnya zuhur, dia bangun di jam 2.30, setengah 3, masih waktu pada waktu sholat, berarti boleh lakukan sholat Boleh. di waktu yang tersebut tanpa ada syarat apapun, karena dia masih bangun di waktu sholat. Kalau jam 5? Kalau bangunnya jam 5 kebablasan, ya gak, dia laksanakan dulu sholat asarnya. Oke. Baru kemudian adalah sholat zuhur dengan kodoan. Artinya mengkodo sholat yang tertinggal. Kenapa dia mengkodo? Karena dia tertidur, alasannya orang tidur boleh sholat apa enggak? Ya nggak boleh dong. Ya enggak, namanya orang tidur kan nggak boleh tidur nggak nggak boleh sholat ya kan. sadar. Nah ini artinya ketidaksengajaan untuk dia tidak melakukan sholat, maka boleh dia ganti setelah dia melakukan sholat asar di waktu asar gitu, saat dia bangun. Berarti jadinya boleh ya? Jadinya boleh Jadinya dong. boleh, Sohib Khazanah. Jadi kalau ketiduran di kantor nggak sholat boleh dikodok ya? Iya, yang penting ketiduran. Yang penting ketiduran. Asal jangan udah deket sholat, mau waktunya sholat tidur, dulu lah, jangan. gitu ya. 5 menit, 5 menit, atau 2 jam gitu kan. Tahu Siapa jam. tuh yang Iya, jadi kalau udah mepet waktu, misalkan jam 12 kurang 5 menit, ya gak? Dan jam 12 tepat itu waktu sholat. Kita udah tahu dekat waktu nih, jangan tidur. Kalau itu sama sengaja. Dan berdosa meninggalkannya. meninggalkan gitu. sholat berdosa. Iya. Fawailul lil musallin. Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang melalaikan daripada sholat. Astagfirullah. Nah, jadi jangan sampai ninggalin sholat. Ini Jangan pertama treatmentnya ya. Iya, Jadi kalau datang besti-besti semua, Sohib Senyum Ramadan, kegalauan, kegelisahan, ketidaktenangan dalam hati kita, maka cara untuk bagaimana membuat diri kita lebih tenang, deketin Allah dengan cara sholat. Yang kedua, deketin Allah dengan cara berzikir kepada Allah. Apa zikirnya Ustadz? Ada dong. Apa zikirnya? Mau tahu apa enggak? Mau dong. Tahu banget atau tahu aja? Tahu banget. Sekarang apa ntar? Sekarang. Bener nih. Benar. Bayar dulu. Langsung cairin tolong ya. Jadi ada doa di mana ketika Nabi Muhammad SAW
ada dalam satu kebimbangan, satu kegelisahan, di mana ketika Nabi ini antara meninggalkan kota Mekah dan pergi ke Madinah. Masya Allah. Lihat, Nabi Muhammad itu sebelum dia pergi ke Madinah, Nabi suruh dulu sahabat pergi duluan. Apa tujuannya? Menyelamatkan sahabat. Subhanallah. Nggak pernah Nabi itu memikirkan dirinya sendiri. Yang Nabi selalu pikirkan orang lain terus. Nabi itu nggak pernah ada rasa sakit hati. Mau dihianatin, dijelekin, dikecewakan, tapi tetap terus Nabi itu nggak pernah pensiun berbuat baik sama siapapun. Masya Allah. Itulah hatinya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pernah dikecewakan, jangan pernah mengecewakan lagi. Biar cukup ini jadi diri kita yang dikecewakan orang itu, biar orang itu dikecewakan oleh orang lain saja. Jangan sama kita ya. Jangan sama kita. Jangan sama kita. Iya. Nah, itulah Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak pernah mendoakan orang lain merasakan apa yang Nabi rasakan. Nabi ketika di rumahnya semua sudah dikepung oleh para orang-orang yang akan membunuh Nabi Muhammad dengan tombaknya, dengan pedangnya. Nabi gelisah dong. Tapi Nabi saat itu baca doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah aku bertasbih dan hanya Allah yang menjadi wakil setiap urusanku. Tuh. Jadi teman-teman, kalau lagi dalam keadaan hati tidak tenang, pikiran nggak enak, masalah bertubi-tubi, tekanan yang begitu berat yang kita rasain, rasanya nggak kuat kita kalau kita bicarakan ke orang banyak. Maka apa yang bisa meringankan selain sholat? Zikir sama Allah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus bawa hati kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sambil kita artikan di hati kita, hanya kepada Allah kita bertasbih dan hanya Allah yang menjadi wakil dari setiap urusan kita. Allah Maha Penentu takdir, Allah Maha menjawab sesuatu, Allah Maha memudahkan, Allah Maha membuka pintu rezeki, Allah Maha membuka setiap apapun yang menjadi kesulitan dalam hidup kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saat ini kita baca, fa insyaallah akan ada ketenangan, jalan keluar, dan masalah pun akan dengan cepat Allah hilangkan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Gitu. Jadi ada tuh ya Pak. Jadi ceritanya pada saat zaman Nabi pun ada kegelisahan ternyata. Selain Nabi Muhammad ada nggak? Ada kegelisahan yang dirasakan oleh saat ketika Rasulullah SAW bersama Ali bin Abi Thalib. Ali merasa gelisah. Apa Ali gelisah? Ali takut ketika Rasulullah SAW itu diburu oleh para kafir Quraisy. Ali takut Rasulullah terbunuh. Apa yang dilakukan oleh Ali? Panglima ya Rasulullah, perang ya, Ali ini adalah ponakan Nabi, ahli perang, dan orang yang paling membela diri untuk Nabi Muhammad. Oh, paling depan ya? Paling depan. Okay. Jadi Rasulullah disilahkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar Siddiq untuk keluar dari rumahnya. Dia tidak takut dengan kematian, dia tidak takut dengan ancaman, dia tidak takut dengan teror, bahkan dia tidak takut dengan yang namanya balasan yang akan dia hadapi oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Yang Ali katakan cuma la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya, tidak ada daya dalam diri saya kecuali semua atas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali yang melawan, inilah ketakutan kita. Kadang kita tuh selalu berasimilasi dengan ketakutan kita. Kita tuh banyak takutnya kalau punya masalah. Aduh, ntar begini, ntar begini, ntar begitu, ntar begitu. Padahal apa yang kita takutkan gak sama dengan finalnya, dengan sesuatu yang pada waktunya tidak sama. Jangan pernah takut dengan sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Oh iya benar tuh. Gak boleh. Gak boleh khawatir dengan keadaan yang belum terjadi dalam diri kita. Jangan pernah risau dengan masa depan. Jangan pernah takut tentang hari besok. Jangan pernah berpikir bahwa besok kita akan susah. Jangan, karena keadaan itu akan berubah. Sesuatu itu bisa terjadi dengan sekejap mata. Apa kata Allah? Ittaqullah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka aku akan berikan jalan keluar dari sesuatu yang tidak pernah engkau perkirakan sebelumnya. Tuh, Masya Allah. Jadi jangan mengandai-ngandai. Saya begini, besok akan begitu. Tidak mungkin begitu. Apa yang terjadi di masa depan itu urusan Allah.
Iya. Hari ini kita sakit, tidak selamanya kita sakit. Hari ini kita menderita, tidak selamanya menderita ada pada diri kita. Hari ini kita sedang galau, tidak selamanya tidak akan galau. Karena Allah memberikan semuanya berpasangan. Ada ganteng, ada Ganteng. Ada ganteng, ada ganteng. ganteng juga. Ada ganteng, ada jelek. Ada ganteng. Oh, ada ganteng. Iya. Ada cantik, ada cantik, ada cantik. ganteng. Oh iya, ada Iya. cantik, ada ganteng. Iya. Masa saya Nah, dia cantik? semua berbanding. Iya, iya kan? iya, Ada iya, atas, ada bawah, Betul. ada susah, ada senang. Nggak selamanya dong kita susah, pasti ada senangnya. Betul. Nggak selamanya dong kita dapat masalah, pasti juga ada gembiranya. Nah, berarti hati-hati dengan kesedihan, besok kita akan bahagia. Hati-hati dengan kebahagiaan, besok kita akan bersedih. Jadi kita harus siap tuh ya Pak Ustadz. Harus siap semua. Harus siap dalam- Tawakal ala Allah. Ah. Semuanya kita tawakalin ke Allah, serahin ke Allah. Maka masalah itu tergantung cara pandang kita, Bang. Kalau kita memandang semua masalah itu berat, kira-kira berat apa enggak jadinya? Iya berat. Berat. Berat banget. Tapi kalau kita memandang nih masalah itu ringan, kira-kira seberat apapun itu masalah jadi ringan apa enggak? Jadi ringan sih. Jadi ringan. Tergantung mindset. Tergantung cara pandang. Iya, Masya betul, Allah. betul, Itu betul. kalau kita bangun Ramadan ini dengan pandangan yang positif, vibes positif ya, positif vibes kan. Sesuatu yang terus kita bangun rasa positif dalam diri kita, pikirannya positif, amalnya positif, hatinya positif, maka insya Allah self healing itu akan dia dapatkan. Self healing akan dia dapatkan. Tapi Pak Ustadz, kalau di bulan puasa ini selain kita berpuasa dan sholat, kira-kira yang bisa menaikkan atau menumbuhkan self healing kedamaian hati kita Benar. pada saat bulan puasa ini apa Pak Ustadz? Salah satu di antaranya untuk menjaga daripada ketenangan batin kita adalah kata Nabi, salamatul insan bihafdil lisan. Apa tuh? Artinya teman-teman semua bahwa Ramadan ini mengajarkan untuk kita menjadi orang yang tenang. Tenang. Tenang itu dengan cara apa? Hifdzul lisan. Mampu bisa menjaga lisannya. Ini penting. Kadang banyak kita, kenapa masalah itu datang karena awal pertama kita di Ramadan nggak bisa jaga lisan. Karena ketika orang lain nggak ngomongin kita yang ngomongin orang lain, tenang nggak kira-kira hati kita? Nggak tenang. Ibadah jadi tenang nggak? Nggak tenang. Kenapa? Karena ada rasa salah di hati kita. Ada lisan yang berkata kotor, ada lisan yang berbicara tidak baik, ada lisan yang menggibah, ada lisan yang menggunjing, ada lisan yang melukai luka hati orang lain, nah kan? Jadi tidak akan pernah tenang. Jadi kalau pengen healing hati kita, pengen tenang ibadah kita, jangan pernah lisan ini membuat perkara kepada siapapun. Siapapun ya, Siapapun. tanpa terkecuali. Bos ke bawahan nggak boleh ya? Iya, iya. Nggak boleh. Iya. Kan? Iya Nggak dong. boleh. Nggak boleh. Nggak Kalau boleh. kita pengen ketenangan berarti dari atasan ke bawahan nggak boleh. Benar. Itulah indahnya Islam. Masya Dia Allah. tidak memandang atasan, bawahan. Siapapun yang mulia adalah mereka yang punya akhlak kemuliaannya. Masya Allah. Iya, jadi teman-teman kalau pengen teman-teman sohib-sohib senyum Ramadan dihargain orang, belajar Ramadan ini kita bisa menghargai orang. Kalau teman-teman sahabat sohib Ramadan pengen orang lain sayang sama kita, belajar kita dulu sayang sama orang. Kalau orang lain pengen nenangin perasaan kita, maka tentunya kita dulu harus bisa memberikan ketenangan perasaan kepada orang lain. Gitu. Jadi apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Betul. Betul ya? Betul. Nah, jadi apa dulu nih yang akan kita tanam di Ramadan? Ketenangan kah, kegelisahan kah, kegundahan kah, ketidak enak rasa kah? Nah, jadi tergantung apa yang kita tanam dulu. Kalau dari awal kita sudah tanaman kekuatan hati yang kuat, menanamkan ibadah lebih baik lagi, menjaga sholatnya, tiap waktu kita sempatkan terus berzikir kepada Allah, dan setiap saat kita jaga lisan kita untuk tidak membuat hal-hal yang tidak baik dalam lingkungan kita, di kantor, di tempat manapun kita berada, maka insya Allah puasa kita akan mendapatkan ketenangan. Masya Allah. Jadi untuk Sohib Khazanah kalau mau tanya juga bisa ya tulis di kolom komentar ya. Boleh Jadi banget nanti itu. kita bakalan tanyain, bahas bareng sama Ustadz Abe. Dan Pak Ustadz, sebelum ke pertanyaan terakhir, kalau kita memulai semua itu dengan tidak baik, misalnya kayak
ini mau self healing, belajar tentang agama, belajar tentang Muslim seperti apa, indahnya Islam seperti apa, belajar dengan zaman Nabi. Tapi misalnya dia punya masa lalu yang kurang baik, kayak dia misalnya bertato Oke, atau dia siap. memakai obat-obatan terlarang. Memulainya seperti apa nih Pak? Kadang-kadang kan kita kayaknya gue juga belum tentu diterima gue nih gitu. Jadi padahal gue hati gue tuh pengen damai, pengen kenal sama apa yang namanya Islam gitu. Benar. Mulainya dari mana? Jadi ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah kesempatan yang Allah berikan belum tentu 2 kali. Jadi kalau mulai sudah ada di hati kita, ingin mengenal lebih dekat kepada agama, ingin dekat kepada Allah, maka fokusnya jangan pernah pikirin omongan orang lain. Jangan pernah memikirkan menurut penilaian siapapun. Yang kita cari ini penilaian Allah apa penilaian orang. Kalau standar yang kita cari penilaian Allah, apapun yang kita lakukan insya Allah akan mendatangkan kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau standarnya ketika kita hijrah, yang kita pengen itu standarnya adalah pujian orang, penilaian Validasi, orang, Pak Ustadz. validasi dari orang lain. Iya, Maka ketika dia tidak mendapatkan itu, dia tidak akan berubah. Iya, betul. Dia cuma hanya iklan aja, cuma hanya cek ombak doang, cuma hanya sesaat dan tidak akan pernah merasakan apa yang namanya Islam kafah seutuhnya. Karena yang dia cari adalah validasi menurut soleh, menurut orang. Atau ketika dia melakukan sesuatu, dia pikir ngapain lu begitu, nggak bakal terima sama Allah gitu. Apalagi bertatuan begitu. Jangan. Allah itu tidak pernah melihat innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tuh bro nggak pernah ngelihat dari pakaian kita. Allah nggak lihat kita bertato. Allah nggak lihat dulunya kita itu ahli narkoba, ya nggak? Dulunya kita mabok-mabokan. Allah nggak peduli itu, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa taqwaikum. Nah ini, Allah itu melihat kepada hati kita dan ketakwaan kita. Jadi sepanjang Allah yang menilai, nggak perlu deh kita lihat penilaian orang. Jadi kalau kita punya tato boleh berarti Mas? Boleh. Boleh. Beneran? Boleh banget. Enggak saya nggak punya. Iya nggak? Oke. Nggak masalah gitu loh. Allah nggak melarang itu gitu. Tapi yang salah itu ketika dia nggak bertato, nggak sholat, nggak puasa, ya nggak? Nggak benar. Yang bertato mau sholat, mau puasa, mau jaga aurat, malah menjauhi perbuatan-perbuatan haram, kan hebat. Benar. Justru itu bisa jadi contoh bagi mereka yang nggak bertato, harus jadi begitu. Maka Allah itu tidak pernah membedakan hambanya. Mau kau berwarna kulit putih, mau berwarna kulit hitam, mau pendek, mau tinggi, Allah nggak bedain. Mau latar belakang seperti apa, tapi Allah tahu hatimu, tahu ketulusan hatinya. Maka saya pernah katakan, orang ahli neraka belum tentu ahli neraka. Orang maksiat belum tentu ahli neraka. Orang ibadah belum tentu ahli surga. Karena kenapa? Allah melihat hati kita. Siapa tahu besok dia lebih baik. Siapa tahu ini jadi jalan kesempatan kita untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Siapa tahu ternyata Ramadan mendidik kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Nggak ada yang tahu. Sehingga itulah maha adilnya Allah. Allah nggak lihat siapa kita. Allah nggak lihat dari mana kita. Allah nggak ngelihat kelakuan kita. Tapi kalau kita udah dekat ke Allah, pintu Allah lebih luas daripada murkanya. Masya Allah. Akhirnya kita sudah mendengarkan bagaimana self healing yang baik di bulan Ramadan. Pertama kita harus jangan lupakan sholat. Betul. Yang kedua berzikir. Yang ketiga tadi cara-caranya sudah dikasih tahu sama Pak Ustadz ya. Jadi yang pertama adalah yakin dulu dan selalu melibatkan Allah dalam semua tindakanmu di bulan Ramadan. Baik. Yang keempat tadi jaga lisan. Jangan pernah untuk menyatakan hal-hal yang tidak baik antar sesama. Karena di Muslim itu, di Islam khususnya tidak membedakan apapun ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi masih banyak banget yang akan kita bahas tentunya sama Ustadz Abe. Pak Ustadz sebelum kita closing kasih satu ayat dong. Boleh, untuk siap. tentang self healing ini.
Masya Allah, tabarakallah. Sahib Senyum Ramadan di mana berada, mari sama-sama kuatkan di hati kita bahwa la haula wala quwata illa billah. Allah mengingatkan tidak ada kekuatan dalam diri kita, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan ketika kita hidup bersama Allah, menjalani dengan Allah, maka ketenangan akan Allah hadirkan kepada diri kita semua. Semangat, jangan putus asa, dan insya Allah kebaikan akan menyertai kita semua. Masya Allah. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz Abe. Semoga Siap. lancar puasanya. Amin. Sampai ketemu lagi tentunya Amin, nanti. insya Allah. Dan untuk Sohib Khazanah, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast Senyum Ramadan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Ajay pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.